Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zikrariani dari kelas 82. Saya akan menjelaskan tentang computational thinking untuk persoalan komputasi. Berpikir komputasional. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. 1. Pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik computational thinking atau CT. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. 3. Karakteristik computational thinking. Computational thinking memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi atau decomposition. Dekomposisi adalah tahapan pertama dari computational thinking. Dekomposisi memiliki arti proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau penguraian. B. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola atau pattern recognition yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang ditemukan dari proses dekomposisi. C. Abstraksi atau abstraction. Abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan dalam computational thinking. Abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang digunakan programmer ketika menulis program. D. Algoritma atau algoritma. Algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap pelik, karena algoritma mudah didesain dan dipahami. Contohnya dengan menggunakan skema atau flowchart atau diagram alur. 5. Keuntungan computational thinking. Berikut keuntungan computational thinking dalam menyelesaikan persoalan. 1. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan sulit. 2. Toleransi terhadap ambiguitas. 3. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. 4. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. 1. Mengevaluasi masalah. 1. Mengklarifikasi sifat suatu masalah. 2. Merumuskan pernyataan. 3. Mengumpulkan informasi secara sistematis. 4. Mengumpulkan dan mengatur data. 5. Meringkas informasi. 6. Mendefinisikan tujuan yang diinginkan. 2. Mengolah masalah. 1. Menggunakan informasi yang dikumpulkan secara efektif. 2. Memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. 3. Menggunakan teknik seperti brainstorming dan pemikiran lateral untuk mempertimbangkan pilihan. 4. Menganalisis pilihan ini secara lebih mendalam. 5. Mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan. 3. Mengambil keputusan. 1. Memutuskan pilihan tindakan apa yang harus diambil. 2. Memutuskan informasi lebih lanjut untuk dikumpulkan sebelum mengambil tindakan. 3. Menentukan sumber daya atau waktu, pendanaan, staf, dan lain-lain untuk dialokasikan untuk masalah ini. 4. Menyelesaikan masalah. 1. Menerapkan tindakan. 2.
memberikan informasi kepada pemangku kepentingan lainnya untuk mendelegasikan tugas. 3. Meninjau kemajuan. 5. Meneliti hasilnya. 1. Pemantauan hasil tindakan yang dilakukan. 2. Mengkaji ulang masalah dan proses pemecahan masalah untuk menghindari situasi yang serupa di masa depan. 6. Contoh computational thinking. Berikut pengertian computational thinking. Computational thinking adalah sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Bukan hanya menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh computational thinking. Beberapa contoh penerapan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memasak nasi. Memasak nasi juga melibatkan computational thinking. Dalam memasak nasi, kita pecahkan dulu masalah besar menjadi masalah kecil seperti menyiapkan beras, air, tempat nasi, dan rice cooker. Dalam kasus memasak nasi, kita harus bisa mengenali pola yang ada, seperti harus memasak air dahulu, baru memasak atau menyalakan rice cooker. Membuat nasi goreng. Ketika ingin membuat nasi goreng, kita harus memahami cara membuat nasi goreng, lalu mengumpulkan bahan-bahannya, kemudian kita melalui pembuatan nasi goreng sesuai dengan langkah-langkahnya. Dalam membuat nasi goreng, kita harus menyiapkan kompor, wajan, spatula, minyak goreng, nasi, telur, bumbu, dan lainnya yang semua itu merupakan sebuah proses bernama dekomposisi. Membersihkan rumah. 1. Dekomposisi. Ada banyak ruangan dalam suatu rumah yang harus dibersihkan. Dibandingkan membersihkan seluruh ruangan secara bersamaan, akan lebih mudah jika memecahnya dengan membersihkan setiap ruangan satu persatu atau bergantian. 2. Pengenalan pola. Pada kasus membersihkan seluruh ruangan dalam rumah, secara umum, solusi yang dilakukan misalnya menyapu dan mengepel, walaupun mungkin terdapat ruangan yang dengan karakteristik yang berbeda, tetapi ada karakteristik umum yang sama sehingga kamu bisa menggunakan solusi yang sama. 3. Abstraksi. Ketika membersihkan rumah, kita tidak perlu memberikan warna cat dinding rumah karena hal tersebut tidak penting dalam proses membersihkan rumah. 4. Algoritma. Mengurutkan langkah-langkah dalam membersihkan rumah. Contohnya, pertama menyiapkan alat kebersihan seperti sapu, kemoceng, dan kain pel. Kemudian menentukan ruangan mana saja yang akan dibersihkan. Langkah selanjutnya, kita menyapu ruangan menggunakan sapu dan seterusnya. C. Hubungan antara algoritma dengan pemikiran komputasi. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan masalah yang ditulis secara berurutan. Computational thinking atau CT atau berpikir komputasional adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Algoritma dan computational thinking saling berkaitan. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian berpikir komputasi, seseorang diminta dapat menyusun solusi komputasi yang baik yang tersusun dalam bentuk algoritma. D. Mengajarkan kemampuan computational thinking kepada siswa. Computational thinking saat ini digadang-gadang akan menjadi pemikiran masa depan. Pemikiran yang berawal dari orang-orang yang berprofesi sebagai programmer saat ini sudah tidak memandang profesi lagi. Dalam bidang ilmu apapun, kita juga dituntut untuk berpikir secara computational thinking. Oleh karena itu, berpikir secara computational thinking lebih baik diajarkan sejak dini atau sejak anak-anak pada usia belia. Otak manusia akan cenderung lebih mudah menyerap informasi yang didapat. Seorang anak kecil yang dibiasakan sesuatu akan selalu mengingatnya dalam jangka waktu yang lama, hingga puluhan tahun. Sehingga membiasakan sejak dini untuk berpikir secara computational thinking sangat dianjurkan. Berikut cara mengajarkan computational thinking. Membaca tentang hal yang berbau computational thinking. Segala sesuatu yang kita baca dapat langsung disimpan dalam memori otak. Orang-orang yang sudah berpikir dengan computational thinking pasti sering membaca. Membaca adalah sumber terbesar ilmu. 2. Melihat lalu dipikirkan secara kritis. Kebanyakan orang berpikir kritis dengan melihat sesuatu kita dapat berpikir tentang apa yang dilihat tadi setelah dipikirkan lalu kita coba pikir lagi.
Apa yang diperbuat dengan hal yang kita lihat. 3. Belajar dari pengalaman dan kesalahan. Setiap manusia pasti memiliki pengalaman. Dengan pengalaman, kita mendapat sesuatu yang berharga. Begitu pula kesalahan yang telah dibuat. Lakukan evaluasi terhadap kesalahan, kemudian lakukan perbaikan. Dengan belajar dan pengalaman, kita bisa berpikir secara computational thinking. 4. Belajar langsung dengan orang-orang profesional. Kebanyakan orang-orang profesional di dunia ini sudah berpikir computational thinking. Hal ini dikarenakan karena mereka ingin menjadi lebih baik dan memikirkan masa depan dengan matang. Dengan belajar bersama orang-orang yang sudah berpikir secara computational thinking, kita bisa mengambil pengalaman dan ilmu tentang computational thinking dan orang-orang tersebut. Teori komputasi dan komputasi modern. 1. Teori komputasi. Teori komputasi merupakan subbidang dari ilmu komputer dan matematika. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Ada beberapa model yang digunakan, namun yang paling umum dipelajari adalah mesin Turing. Ilmu komputer mempelajari mesin Turing karena mudah dirumuskan, dianalisis, dan digunakan untuk pembuktian. Teori komputasi dapat dianggap sebagai model penciptaan dari seluruh cabang dalam bidang ilmu komputer atau computer science. Maka dari itu, logika dan matematika digunakan dalam teori komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi 3 ranting sebagai berikut. A. Teori otomatis dan bahasa formal atau Automata Theory and Formal Language. Teori otomatis adalah teori yang mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan automata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima atau accept untuk membangkitkan suatu kalimat otomatis berdasarkan suatu aturan tertentu. B. Teori komputabilitas atau computability theory bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan menjadi dua, yaitu dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau unsolvable. Teori komputabilitas memperkenalkan beberapa konsep yang digunakan di dalam teori komputabilitas. C. Teori kompleksitas atau complexity theory bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. 2. Komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Oleh karena itu, kita melakukan komputasi menggunakan komputer. Bisa dikatakan, komputer adalah sebuah komputasi modern. Dalam kerjanya, komputasi modern menghitung dan mencari solusi masalah yang ada. Perhitungan yang dilakukan itu sebagai berikut. 1. Konrad Zuse Electromechanical Z Machine Z3 1941. Sebuah mesin pertama menampilkan banner aritmetika termasuk aritmetika, floating point, dan ukuran programmer. 2. Non-programmable Athena Software Computer. Alat ini menggunakan tabung hampa berdasarkan perhitungan angka biner dan regeneratif memori kapasitor, ditemukan pada tahun 1941. 3. Komputer Colossus. Alat ini menunjukkan bahwa perangkat menggunakan ribuan tabung dapat digunakan lebih baik dan elektronik reprogrammable, ditemukan pada tahun 1945. 4. The Harvard Mark I. Ditemukan pada 1944, mempunyai skala besar, merupakan komputer elektromekanis dengan programmability terbatas. 5. U.S. Army's Ballistic Research Laboratory ENIAC. Ditemukan pada tahun 1946, komputer ini digunakan untuk menghitung desimal, aritmetika, dan biasanya disebut sebagai tujuan umum pertama komputer elektronik. 1. 1970-an. Time sharing atau satu komputer dengan banyak
pengguna. 2. 1980-an. Personal computer atau satu komputer per user. 3. 1990-an. Komputer paralel atau banyak komputer per user. B. Cara kerja komputasi modern. 1. Akurasi atau big floating point. Akurasi tentu merupakan masalah yang penting dalam memecahkan masalah. Tentu kita pernah mendengar tentang tipe data floating point yang biasa digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pecahan. Tipe data tersebut memiliki range penyimpanan numerik yang besar. Dapat digunakan oleh komputer untuk melakukan komputasi yang akurat. 2. Kecepatan. Komputasi harus dilakukan dalam waktu yang cepat sehingga diperlukan metode kecepatan untuk mengolah perhitungan dalam waktu singkat. 3. Problem volume besar. Metode downsizing atau paralel digunakan pada komputasi modern untuk menangani masalah volume yang besar. Dengan metode ini, data yang besar dapat diorganisasi dengan baik. 4. Modeling. Modeling merupakan hal yang penting dalam melakukan perhitungan yang rumit. Perhitungan akan berjalan berantakan dan tidak mendapatkan hasil yang akurat. Maka dari itu, komputasi modern membutuhkan modeling sebelum melakukan perhitungan. 5. Kompleksitas. Komputasi modern dirancang untuk menangani masalah yang kompleks sehingga diterapkan pada komputer. Dengan menggunakan teori Big O, komputasi modern dapat melakukan perhitungan untuk memecahkan masalah kompleksitas yang sering dihadapi. C. Karakteristik komputasi modern. 1. Komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneus karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. 2. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas, kapasitas bandwidth yang beragam. 3. Komputer maupun jaringan tidak dedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. D. Dampak komputasi modern. Salah satu dampak dari adanya komputasi modern adalah dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer. Salah satunya contoh biometrik. Terdapat banyak teknik biometrik yang berbeda, antara lain 1. Pembacaan sidik jari atau telapak tangan. 2. Geometri tangan. 3. Pembacaan retina atau iris. 4. Pengenalan suara. 5. Dinamika tanda tangga. 1. Mobil computing. Mobil computing merupakan paradigma dari teknologi yang mampu melakukan komunikasi walaupun user melakukan perpindahan. A. Konsep awal dari mobil computing sebagai berikut. 1. Handoff. Kapan dan di mana saja melakukannya. 2. Proses imigrasi. Aplikasi infrastruktur pendukung yang mengikuti mobilitas. 3. Authentication. 4. Authorization. 5. Security encrypt. B. Keterbatasan mobil computing. 1. Kurangnya bandwidth. 2. Standar keamanan. 3. Konsumsi energi. 4. Potensi bahaya kesehatan. C. Prinsip atau cara kerja mobil computing. Secara singkat, mobil computing berarti menyatukan seluruh daya TI ke dalam sekumpulan layanan yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan computing. Dua prinsip utama mobil computing yaitu 1. Virtualisasi. Virtualisasi berarti meniadakan koneksi secara fisik antara penyedia dan konsumen sumber daya dan menyiapkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tanpa konsumen mengetahui bagaimana permintaannya bisa terlayani. 2. Provisioning. Provisioning sebagai bagian dari mobil computing berarti bahwa sistem menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan konsumen seiring dengan pengoptimasi jalannya sistem secara keseluruhan. D. Kelebihan dan kekurangan mobil computing. Kelebihan mobil computing sebagai berikut. 1. Extreme personalization. Artinya mobil computing telah menjadi barang yang sangat penting bagi manusia. 2. Pengaksesan informasi setiap saat dan dimanapun. Bila didukung dengan koneksi internet, mobil computing dapat digunakan untuk bekerja atau berbelanja secara online di mana saja dan kapan saja.
3. Kompatibel yang tinggi dengan teknologi lain. Dengan kecanggihan yang dimiliki, mobil komputing kompatibel dengan teknologi lain sehingga mobil komputing dapat memanfaatkan teknologi lain demi kemudahan sang pemakai. 4. Cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur. Kekurangan dari mobil komputing sebagai berikut. 1. Kurangnya bandwidth. Akses internet pada peralatan mobil komputing umumnya lebih lambat dibandingkan dengan koneksi kabel dengan menggunakan teknologi. 2. Konsumsi tenaga. Ketika generator portable tidak tersedia, komputer mobil harus bergantung penuh pada daya baterai. 3. Gangguan transmisi. Faktor yang menyebabkan gangguan sinyal pada mobil komputing seperti cuaca, jarak alat mobil dengan titik pemancar sinyal terdekat. 4. Potensi terjadinya kecelakaan. Banyak kecelakaan kendaraan baik mobil maupun motor seiring disebabkan pengendaranya yang menggunakan peralatan mobil saat sedang berkendara. 5. Antar muka pengguna dengan alat layar keyboard yang cenderung kecil membuat peralatan tersebut sulit digunakan. 2. Grid computing. Grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi untuk memecahkan persoalan komputasi dalam 2. Grid computing. Grid computing adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Beberapa konsep dasar dari grid computing sebagai berikut. A. Sumber daya dikelola dan dikembalikan secara lokal. B. Sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda. C. Sifat alami dinamis atau sumber daya dan penggunaan dapat sering berubah. D. Lingkungan kolaboratif bagi e-community atau komunitas elektronik di internet. E. Tiga hal yang di-sharing dalam sebuah sistem grid, yaitu research, network, dan proses. 3. Cloud computing. Secara umum, definisi cloud computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi, tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing. A. Karakteristik cloud computing. Adapun 5 kriteria yang dimaksud sebagai berikut. 1. Swalayan atau on-demand self-service. 2. Akses pita lebar atau broadband network access. 3. Sumber daya terkelompok atau research polling. 4. Elastis atau rapid elasticity. 5. Layanan yang terukur atau measured service. B. Jenis penyebaran cloud computing. 1. Public cloud. Public cloud dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan cloud pihak ketiga yang memberikan sumber daya komputasi seperti server dan storage melalui internet. 2. Private cloud. Private cloud mengaku pada sumber daya komputasi yang digunakan secara eksklusif oleh satu bisnis atau organisasi. 3. Hybrid cloud. Hybrid cloud adalah kombinasi dari public cloud dan private cloud terikat bersama oleh teknologi yang memungkinkan data dan aplikasi untuk dibagi di antara keduanya. C. Structured cloud. Cloud computing terdiri atas dua komponen, yaitu front-end dan back-end. Front-end terdiri dari atas client cloud computing sistemnya, kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu interface dan aplikasi yang diperlukan dalam mengakses platform cloud computingnya. D. Kelebihan dan kekurangan cloud computing. 1. Cloud computing adalah sistem yang fleksibel. 2. Sistem kemudahan dalam mengatur untuk mengakses software, aplikasi, dan layanan tanpa perlu instalasi. 3. Menghemat biaya teknologi dalam perusahaan karena untuk memiliki server in-house membutuhkan biaya modal yang besar. 4. Keunggulan strategis dari cloud computing. Perkembangan teknologi secara
terus-menerus mampu memberikan keunggulan perusahaan dibanding pesaingan. Kekurangan cloud computing. 1. User harus selalu terkoneksi dengan internet. Hal ini akan menyulitkan pengguna saat sedang berada di luar jangkauan provider penyedia internet. 2. Provider dari perusahaan cloud dapat mengakses data yang tersimpan di dalam komputer server. Keamanan data inilah yang dapat menimbulkan resiko lain. 3. Begitu banyak klien dari provider penyedia layanan cloud mampu membuat gangguan teknis seperti server down yang mengakibatkan tidak dapat mengakses aplikasi hingga data. 4. Memutuskan untuk beralih ke layanan komputasi awan perlu dipikirkan dengan matang karena cloud belum sepenuhnya terintegrasi dan kompatibel terhadap platform lain. Layanan cloud computing. 1. Software as a Service atau SaaS. Jenis layanan yang satu ini menyediakan aplikasi yang siap pakai yang ditunjukkan untuk end user atau pengguna terakhir sehingga user tidak perlu lagi membuat aplikasi baru. 2. Platform as a Service atau PaaS. Layanan PaaS berfungsi menyewakan tempat kepada para pengguna untuk menjalankan aplikasi. Contohnya seperti penyediaan database, framework, atau sistem operasi lainnya yang merupakan suatu platform untuk menjalankan aplikasi. 3. Infrastruktur as a Service atau IaaS. Layanan ini menyediakan infrastruktur IT untuk para pengguna akhir yang mana dalam layanan tersebut berbasis data cloud. Infrastruktur yang disediakan bisa bersifat hardware seperti memori, hard disk, dan jenis server tertentu. Komputasi mobil, komputasi grid, komputasi cloud memiliki perbedaan sebagai berikut. 1. Komputasi mobil tidak membutuhkan tempat dan mudah dibawa kemana-mana, sedangkan grid dan cloud membutuhkan tempat yang khusus. 2. Komputasi mobil menggunakan teknologi komputer yang bekerja sebagai handphone, sedangkan komputasi grid dan cloud menggunakan komputer. 3. Biaya untuk tenaga komputasi mobil lebih mahal dibandingkan dengan komputasi grid dan cloud. 4. Untuk komputasi mobil, proses tergantung pengguna. Komputasi grid, proses tergantung pengguna mendapatkan server atau tidak. Dan komputasi cloud, prosesnya membutuhkan jaringan internet sebagai penghubungnya. Persamaan antara komputasi mobil, komputasi grid, komputasi cloud sebagai berikut. 1. Ketiganya memerlukan alat proses data yang modern seperti komputer, laptop, atau telepon genggam untuk menjalankannya. 2. Ketiganya merupakan metode untuk melakukan komputasi, pemecahan masalah, dan pencarian solusi. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.